Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan dengan judul perbandingan ekonomis antara motor listrik AC dan DC pada industri. Dengan dosen pengampu, Dr. Bengawan Alfaresi, STMT IPM. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya. Yang pertama, Mujibur Rahman dengan NIM 13/2022-091 yang akan membahas tentang perhitungan. Dan yang kedua, saya sendiri, Jaka Satria Wijaya, dengan NIM 13/2022-097 selaku moderator, dan rekan kelompok saya yang terakhir, Meita Cantika Adam, dengan NIM 13/2022-079 yang akan membahas teori. Kepada rekan kelompok saya Meita, dipersilakan untuk menjelaskan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motor listrik. Motor listrik adalah mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak mekanik. Energi tersebut berupa putaran dari motor. Motor listrik dapat ditemui pada alat elektronika seperti kipas angin, pompa air, mesin cuci, mixer, penyedot debu, dan lainnya. Next. Baiklah, di sini bisa kita lihat jenis-jenis dari motor listrik. Motor listrik itu mempunyai dua jenis, yaitu motor arus bolak-balik atau AC. Yang kedua itu motor arus arah atau DC. Dan di sini bisa dilihat beberapa jenis lainnya dari motor AC dan motor DC. Next. Motor listrik AC atau alternating current. Motor listrik AC adalah sebuah motor yang mengubah arus listrik menjadi gerak maupun mekanik daripada rotor yang ada di dalamnya. Motor listrik AC tidak terpengaruh kutub positif maupun negatif dan bersumber tenaga listrik. Motor ini bekerja dengan memanfaatkan perbedaan fase sumber untuk menimbulkan gaya putar pada rotornya. Motor listrik AC menggunakan arus listrik yang membalikan arahnya secara teratur pada rentang waktu tertentu berdasarkan sumber dayanya. Hmm, Lanjut, motor arus bolak-balik menggunakan arus listrik yang membalikkan arahnya secara teratur pada rentang waktu tertentu. Motor listrik memiliki dua buah bagian dasar listrik, stator dan rotor. Stator merupakan komponen listrik statis. Rotor merupakan komponen listrik berputar untuk memutar as motor. Keistimewaan umum dari semua motor AC adalah medan magnet putar yang diatur dengan lilitan stator. Konsep ini dapat diilustrasikan pada rotor tiga fasa dengan mempertimbangkan tiga kumparan yang diletakkan bergeser 120 derajat listrik satu sama lain. Masing-masing kumparan dihubungkan dengan satu fasa sumber daya. Oke, mungkin kita lanjut untuk motor listrik AC. Oh, untuk motor listrik AC itu dibedakan menjadi dua, yaitu motor listrik induksi dan motor sinkron. Motor induksi itu adalah motor induksi yang sangat banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di industri maupun di rumah tangga. Nah, kalau yang motor asinkron
Itu adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus searah atau DC untuk membangkitkan daya dan memiliki torque awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah, seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Lanjut, motor listrik DC atau direct current. Banyak jenis motor listrik dapat dijalankan sebagai generator, dan sebaliknya, motor listrik dan generator yang sering disebut dengan mesin-mesin listrik. Motor listrik DC atau arus searah merupakan salah satu dari motor DC. Mesin arus searah dapat berupa generator DC atau motor DC. Generator DC alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik DC. Motor DC alat yang merubah energi listrik DC menjadi energi mekanik putaran. Sebuah motor DC dapat difungsikan sebagai generator atau sebaliknya, generator DC dapat difungsikan sebagai motor DC. Lanjut, bisa dilihat di sini terdapat gambar motor, motor DC. Ini adalah bagian-bagian yang penting dari motor DC. Yang pertama itu ada badan mesin, kedua ini inti yang kedua itu inti kutub magnet dan belitan penguat magnet. Yang ketiga ada sikat-sikat, yang keempat komutator, 5 jangkar, dan yang terakhir itu belitan jangkar. Baiklah, untuk perhitungan perbandingan ekonomis akan disampaikan oleh Mujibur Rahman. Baiklah, saya di sini akan menghitungkan perbandingan ekonomisnya pada motor AC dan motor DC. Yang pertama itu asumsi dasar perhitungannya dulu, kemudian simulasi biaya tahunan, dan perhitungan NPV-nya atau Net Present Value, dan IRR, Internal Rate of Return. Yang pertama, kalian bisa lihat tabel satu asumsi dasar perhitungannya. Di sini kalian bisa lihat ada parameter untuk motor AC dan motor DC. Yang pertama, investasi awal. Motor AC sebesar 12 juta dan motor DC itu 17 juta. Kemudian jam operasi per tahun sama-sama 6.000 jam dan efisiensi motor untuk motor AC itu 92%. Motor DC itu 88% dan biaya listrik per kWh menurut PLN itu sama-sama 1.500. Untuk biaya pemeliharaan per tahunan pada motor AC yaitu 500.000 dan motor DC itu 1.500.000. Kenapa di sini motor DC lebih mahal? Karena biasanya motor DC itu menggunakan sikat yang butuh pemeliharaannya lebih banyak. Untuk umur ekonomis per tahunnya 15 untuk 15 tahun dan untuk motor DC itu 10 tahun dan diulangi setiap 10 tahun sekali. Untuk diskon rate atau diskontunya yaitu sebesar 10%. Sama-sama 10%. Bisa dilihat kita simulasi biaya tahunan. Untuk konsumsi listrik per tahun, untuk motor AC itu biayanya untuk diskon rate-nya adalah sebesar 10 terus dibagi dengan 0,92. 0,92 ini adalah persentasenya tadi, efisien pada motor. Kebetulan motor AC itu 92% dan dikali 100 per sama dengan ini 0,92 dikali 6.000 ini adalah 6.000 jam yang dimana hasilnya adalah 65.217 kWh dan ini kita kalikan dengan 1.500. Ini adalah biaya listrik per kWh yang dapat menghasilkan 97.825.500 perak. Ini adalah untuk motor AC. Selanjutnya motor DC yaitu 10 juga dan
Perbedaannya hanya di efisiensinya, di mana motor DC efisiensinya yaitu 88% dan menjadi 0,88 terus dikali 6.000 jam dan hasilnya 68.182 kilowatt per hour dan dikali lagi dengan biaya listrik per kWh pada motor DC yaitu sebesar ini 1.500 dan akan menghasilkan 102.272.727 perak. Dan di sini untuk biaya operasional tahunan yang adalah itu listriknya ditambah dengan pemeliharaannya. Ini kita bisa lihat pemeliharaannya. Yang dimana hasil pada motor AC tadi yaitu ini 1 sampai 10 tahun. Dan kalian bisa lihat ini ditambahkan dengan biaya pemeliharaannya. Dan dapatlah hasilnya 98.325.500 perak. Dan pada motor AC DC itu 102.272.727 ditambah 1.500.000. Atau ini biaya pemeliharaannya. Sudah dijelaskan di awal tadi. Dan dapatlah hasilnya 103.772.727 rupiah. Dan di mana di sini kita bisa dapatkan untuk selisih hemat DC dan AC yaitu 5.447.227. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman bahwa motor AC lebih hemat daripada motor DC. Cut. Apalagi anjir. Baiklah, untuk perhitungan selanjutnya akan dibacakan oleh saudari kita yaitu Meta Cantika Adam. Untuk Meta Cantika Adam dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari materi yang disampaikan Mujib tadi untuk perhitungan NPV atau Net Present Value. Cash flow adalah selisih biaya operasional antara motor DC dan AC tiap tahun. Lalu kita asumsikan hanya selisih penghematan yang dihitung sebagai benefit. Karena kita ingin tahu seberapa menguntungkan motor AC dibanding DC. Bisa kita lihat di sini ada formula dari NPV atau rumus dari NPV. Lanjut, untuk menghitung motor DC, kita akan menghitung motor DC terlebih dahulu. Yang pertama itu ada investasi awal. Investasi awal itu dikurang 12 juta rupiah. Yang kedua, net saving per tahun itu 5.447.227 rupiah. Untuk periodenya 15 tahun dan R atau diskonto itu 10%. Maka kita hitung NPV-nya. Dan bisa dilihat di sini dari rumus NPV sudah dimasukkan nilai-nilainya. Dan setelah itu kita gunakan nilai anuitas. NPV sama dengan minus 12 juta ditambah 5.447.227 rupiah dikali PVAF 10% dikali 15. PVAF di sini adalah Present Value Annuity Factor untuk 10% dan 15 tahun. Untuk dari yang diskonto itu dikali untuk periodenya sama dengan 7 juta sama dengan 7.661. Lanjut untuk NPV-nya sama dengan minus 12 juta ditambah 5.447.27 rupiah dikali 7.661 sama dengan minus 12 juta ditambah 41.431.431.211 rupiah sama dengan 29.431.211 rupiah.
Nah, untuk perhitungan NPV motor AC itu jadi sama dengan 29.431.211 rupiah. Lanjut. Oh ya, jadi ini positif atau layak secara ekonomis. Lanjut, ini kita akan menghitung IRR atau Internal Rate of Return. IRR di sini adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Guna pendekatan estimasinya, itu 0 sama dengan minus 12 juta ditambah 5.447.227 dikali PVAF 10% dikali 15 tahun. Di sini kita cari PVAF-nya, yaitu jadi 2.203. Kita cek tabel PVAF untuk 15 tahunnya. Lalu PVAF yang 2.203 itu adalah sama dengan IRR sekitar 34%. Jadi IRR motor AC itu sama dengan 34%. Jadi di sini maka jauh lebih tinggi dari diskonto 10%. Jadi jauh lebih tinggi dari diskonto yang tadi yang 10%. Atau investasinya sangat layak. Yang keempat itu ada payback period atau PBP. Untuk PBP-nya ini sekitar lebih kurang dari 2,2 tahun. Setelah itu penghematan bersih berjalan. Lanjut. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan PPT dari rekan kelompok saya ialah perhitungan ekonomis menunjukkan bahwa motor listrik AC memiliki keunggulan dari segi biaya investasi awal yang lebih rendah dan umur pakai yang lebih panjang, sekitar 15 tahun. Dibanding motor DC yang diangkat selama 10 tahun dan membutuhkan penggantian di tahun ke-10. Dari segi analisis NPV dan IRR, motor AC menunjukkan hasil yang lebih menguntungkan dan layak secara ekonomis. Dengan IRR sekitar 34% dan PBV sekitar 2,2 tahun, yang lebih cepat dibandingkan motor DC. Dengan demikian, secara ekonomis, motor listrik AC lebih menguntungkan dan lebih cocok digunakan dalam industri apabila mempertimbangkan biaya investasi, umur pakai, dan pengembalian investasi secara keseluruhan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.